Ini loh groundednya. Sebenarnya orang Aceh memahami yang disebut dengan hubungannya dengan Tuhannya atau Islam. Tapi tidak Konsep orang berarti Aceh Islam. memahami orang Aceh itu sudah memahami Tuhan. Oh, itu lain lagi Pak. Nah, misalnya bagaimana? Itu ada hubungan dengan apa kata masyarakat, itu kata Vox Populi. Tetapi saya melihat sebenarnya memang kebanyakan orang-orang itu ya hubungan manusia dengan manusia menurut apa kayak determinis dalam pengertian ya dosa bisa kerjakan terus yang apa kebajikan juga buat terus nanti ditimbang, jadi tidak korelatif. Artinya mestinya kan makin kita berbuat baik pada Tuhan, kebajikan makin kurang terus di ya seperti pejabat sekarang lah. Pejabat sekarang kan kalau datang ke masjid di luar datang kemudian doa angkat tangan tinggi-tinggi gitu kan lebih khusyuk dia. Itu bukan cuma pejabat Pak, anak pejabat juga gitu. Enggak, saya masih belum ini. Artinya kalau misalnya salah satu, saya nggak tahu Pak, saya lupa betul itu apa di buku Tirurai Justice-nya Skeletal atau di mana. Salah satu poin dari grounded itu ingin menanyakan mengapa orang Batak itu kalau dia meninggal keluarganya, sanak familinya, dia selalu dengan meratap. Meratap atau apa sih makna menangis ketika ada salah seorang yang meninggal? Nah itu. Tapi kemudian kalau misalnya ada pandangan-pandangan masyarakat, misalnya ternyata orang di Aceh ini termasuk ilmuwannya sekalipun lebih baik itu mengadakan ritual seremonial tentang agama. Lebih baik mengundang penceramah dari negara mana, Arab atau mana, datang dengan biaya yang besar, atau buat kenduri maulid, atau buat maulid Nabi itu dibandingkan membeli genset misalnya. Nah, padahal, tapi itulah pandangan orang Aceh gitu. Gimana membedakan tadi poin untuk mengetahui makna terdalam yang mendasar, yang groundednya tentang makna orang nangis terhadap orang yang ditinggalkan dengan makna orang Aceh ketika memahami relasi beragama tadi. Ternyata kesimpulannya, apakah benar orang Aceh sekarang adalah lebih senang pada tradisi-tradisi, termasuk ilmuwan yang udah pergi ke planet kemana itu? Saya kira kalau yang pertama ya bagus juga dibandingkan dengan orang-orang Aceh. Kalau nggak salah kalau orang meninggal itu tidak boleh meratap. Nah, itu karena ajaran agama misalnya kan ada ya, apapun ajarannya, tetapi kan apakah maknanya tidak mungkin sama meratap di sana, apa definisinya? Kenapa meratap? Itu ada sesuatu keyakinan bahwa orang yang meninggal juga barangkali akan tenang, akan apa? Tapi saya nggak tahu apa isinya. Jadi kalau orang-orang Aceh itu ya merasa nanti kalau kita meratap, yang di sana makin gelisah, makin apa gitu ya, tidak tenang. Tapi kalau menurut saya, kalau legal itu mengartikan begini, apa arti, apa makna orang yang mati ini bagi yang hidup ini? Ya. Orang Aceh juga harus kita tanya dahulu apa makna dia. Apa makna orang mati ini bagi dia? Kalau yang mati musuh misalnya, walaupun ayahnya kan musuh juga agak kasih harta pada dia kan, musuh. Dan ada juga orang ayah ini yang merebut istri dan anak-anaknya, itu bagaimana dia bisa menangis itu? Ya. Nah, jadi apa makna ini? Ini bicara tentang ada juga makna. Ya. Ini kembali dari si pelaku kan kekuatan. Maaf Pak, ini kan ada tetangga saya di Setui. Suaminya orang Aceh, dia orang, saya tidak tahu apa Karo atau Batak. Ya. Suaminya tentara, dia orang Lunga. Jadi hari itu dia pergi ke Lunga, pergi Cengkeh. Banyak ibu mertuanya di rumah tinggal. Jadi ibu mertuanya meninggal. Kemudian dia disusul sana untuk diberitahukan bahwa ibu mertuanya meninggal. Pulanglah dia, beratap-rataplah dia situ. Ketika kami datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ini ibu saya sudah meninggal Pak. Dia senyum-senyum begitu. Jadi kalau ada tamu baru, dia senyum. Tapi kalau sendiri dia meratap gitu. Kenapa ibuku tidak bilang-bilang kalau mau pergi, kenapa gitu kan? Nah, jadi ini apa makna ibu ini? Barangkali sebelah ibu ini dia senangi, sebelah ibu lagi barangkali menimbulkan musibah bagi dia tak apa senyum gitu. Jadi ini tergantung makna. Kalau menurut saya pahami, sehingga itu tergantung apa makna dia.
Dan makna itu kan dipahami oleh si pelakunya. Ya itulah. Makna Yang subjektif. ya, harus dipahami. ketika terjadi interaksi di antaranya. Bukan. Siapa yang mana ini harus dipahami dahulu oleh si peneliti dari ini. Kalau ini tidak bisa, kita nggak jelaskan. Nah, kalau ini sekarang, ini kita kalau orang Aceh itu saya lihat gaya-gaya baru ini semuanya. Biasanya orang Aceh kan tidak banyak yang pandai pidato, Pak. Oleh karena setiap peristiwa daur hidup itu makan. Jadi orang Aceh lebih pandai masak daripada bicara. Orang Minang tiap upacara daur hidup selalu bicara. Karena mereka masakannya itu satu sama sebenarnya, sama lado semuanya itu kan. Tidak ada itu. Tapi ini karena maaf Pak, ini khusus untuk itu Schlegel di halaman 18 di ini ya, itu mengatakan bahwa kalau kita mau mencerminkan tindakan sosial dengan benar, ya, kita tidak dapat menggunakan konsep-konsep atau teori-teori tentang tindakan sosial yang dirumuskan terlebih dahulu sebelum penelitian itu sendiri dimulai. Ya, makanya tadi orang-orang Aceh, kalau orang luar Batak, tidak boleh memaknai orang Batak meratap itu dengan konsepsi dia. Ya, jadi agak sedikit berbeda tadi. Tapi saya kira sama saya katakan bahwa kita boleh punya teori banyak, boleh punya perpustakaan banyak, tapi jangan pakai ke sana. Ya. Ini kan, jangan pakai ketika menghadapi Nggak perlu dalam teori yang dibahas itu ada namanya teori simbol. Semua penetapan itu juga merupakan simbol, tidak lebih dari suatu simbol. Dan tiap simbol itu mempunyai makna bagi penganut yang memahami simbol itu sendiri. Dia paham simbol itu. Interaksi oleh simbol itu. Jadi simbolik. Jadi berangkat itu simbol lalu di orang tersenyum masuk di simbol. Cuma dalam masyarakat. Tapi kalau saya tersenyum kepada ibu itu mungkin Anda yang melihat bisa memahami berbeda kan? Ya. Kalau saya senyum dia betul tetangga saya. Ya, kita perlu konfirmasi, tidak boleh langsung memblame atau Pak, ini mungkin usul ya. Mungkin waktu kita sudah hampir selesai. Saya kira tadi yang waktu kita pada sesi pagi dan siang tadi, Pak Senang mulai dengan bagaimana sejarah PSB ini segala macam, terus Pak Bahru juga melanjutkan. Terus kita sudah mendekati mencoba misalnya memahami bagaimana grounded ini sebagai satu NGO yang akan penelitian di Darussalam ini terutama. Nah, saya kira apakah momen sisa waktu terakhir ini bisa kita membicarakan tentang bagaimana sebenarnya PSB ke depan dan bagaimana kita melihat potensi-potensi dan bagaimana peluang grounded riset ini juga masih bisa dilanjutkan gitu. Termasuk dengan ya kami yang masih kecil-kecil ini kayaknya sebaiknya untuk memanfaatkan sisa-sisa sejarahnya. Kalau kita nggak munculkan sekarang juga bakal hilang terus gitu. Bagaimana ini bisa tetap terus kita kedepankan gitu. Usul nih Pak. penutup maksudnya. Ya, Tapi closing remark. coba misalnya ini ada nggak calon yang mau mencoba menggunakan teori ini untuk meneliti di Aceh tentang apa saja? Cari dananya. Ini dia barangkali bisa cari dana dari sini kan? Pakai penelitian itu perlu 1 tahun. Selain bagus. Saya kira sebelum itu ini kita baru sekali kuliah nih Pak. Mungkin apakah masih kalau misalnya kita berpelatihan rutin tentang ground riset itu, mungkin bukan rutin ya, mungkin 2-3 kali. Apa aja kira-kira masih bisa ditambahkan dari pemahaman ground riset sebelum kita terjun ke lapangan, atau memang pembelajarannya harus ke lapangan langsung ya? Ya, saya kira begitu. Yang terakhir, jadi kita memulai penelitian secara swadaya, kecil, baru hasil pelan-pelan satu tahap diskusikan. Itu yang paling penting. Tapi kalau menunggu ini cari dana dulu kan, ya tidak mudah kita negosiasi. Persentasenya juga bukan main kalau kita compare dengan situasi sekarang Pak, dengan teknologi yang semakin mudah, dengan ya macam-macam lah, jejaring kita juga makin banyak gitu. Apakah bisa kita mulai dengan tidak berpikir dengan masalah dana dulu gitu, atau apakah nggak ada secara strategis untuk bisa ini terus kita jalankan? Ya, maknanya begini, bukan kita harus dapat dana ini, tapi upaya karena mau sekarang ini meneliti namanya. Ya.
harus ada dana. Kalau tidak jadi. Terus begini, secara kecil-kecilan secara pribadi ya, nggak kemana-mana juga nanti hasilnya. Kenapa? Mau menang orang berdiskusi, duit juga. Nah, jadi jangan dinafikan dana itu sama sekali. Bahwa bagaimanapun penelitian ini, nah di kampus saja kita bisa melakukan penelitian seperti ini. Barangkali ada penelitian yang saya kira di kampus sudah katakan berapa itu, ada seorang peneliti namanya sekarang Redana. Tentang wartawan. Wartawan Kompas. Dia tinggal di sini 1 tahun. Jadi kerjanya dulu hanya di sini, di Hulu, di mana saja, di kopi, di mana. Untuk mencoba memahami perilaku mahasiswa di Aceh seperti apa. Kerjanya di sini. Saya kira dia khusus sedikit untuk mencoba menentukan dia ketika saya tanya dia kan wartawan, tapi dianggap bahwa metode yang ini cocok untuk seorang wartawan. Tapi karena dia punya air, dia punya sastrawan, memang berbeda sedikit dia punya pemahamannya barangkali, sehingga ketika dia menjadi redaksi di Kompas, tidak juga ada satu pun keluar karyanya tentang apa yang dipelajari di sini. Kecuali ada satu karya yang dia tulis dalam bentuk cerita pendek, tapi itu betul-betul hasil dari penelitian dia, metode penelitian yang dia pakai itu ya tuangkan dalam satu bukunya kecil. Kalau ada terkait bahasa Jawa. Pak Nan sendiri ada masukan ya? Untuk saya ini ada 2 komentar. Yang pertama, kalau terprogram sebagai latihan penelitian di sini, mungkin sekarang orang tidak banyak tidak tertarik. Yang pertama oleh karena orang butuhkan S2 sekarang. S1 keluar semuanya dari dosen. Kemudian yang kedua, kalau